Penyerang timnas Indonesia U20, Hugo Samir akhirnya menembus skuad inti yang dibawa ke Piala Asia U20 2023. Ia bertekad untuk berlatih dan berjuang lebih keras lagi. Hugo Samir mendapatkan panggilan TC Timnas Indonesia U20, putra Jackson F. Tiago ini tidak membuang kesempatan untuk masuk ke skuad Garuda Nusantara. Pemain Persis Solo Youth ini berlatih keras mengikuti latihan Shin Tae-yong. Ia juga tampil impresif dalam turnamen mini. Tak ayal, meski baru pertama kali dipanggil, Hugo kemudian dipilih Shin Tae-yong dalam daftar 23 pemain yang dibawa ke Piala Asia U20 2023. Terpilih dalam skuad ini, Hugo Samir mengungkapkan rasa bahagianya. Ia pun berhasrat akan lebih giat lagi di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Alhamdulillah saya senang dapat dipilih pelatih beruang bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, ucap Hugo dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023, saya akan terus berlatih keras, berjuang, serta memberikan penampilan maksimal demi hasil terbaik untuk tim, tegas anak Jackson F. Tiago. Timnas Indonesia U20 berangkat ke Uzbekistan untuk Piala Asia U20 2023 tanpa Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia U20 tinggal menghitung hari sebelum berkancah di Piala Asia U20 2023, tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan berangkat ke Uzbekistan pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 pada 1–18 Maret tahun 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong telah memastikan bahwa Garuda Nusantara minus Marcelino Ferdinand ketika berkiprah di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 terbang ke Uzbekistan pada tanggal 24 Maret tahun 2023 karena waktunya sudah kurang dari sepekan, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U20 tidak dapat menggunakan tenaga Marcelino di Piala Asia U20 2023 karena tidak dilepas klubnya di kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Marcelino baru saja bergabung dengan KMSK Deinze. Gelandang berusia 18 tahun itu juga sudah absen membela Timnas Indonesia U20 di turnamen mini bertitel International Friendly Match U20. Marcelino tidak akan ikut ke Uzbekistan. Jadi pada tanggal 8 April tahun 2023, begitu KMSK Deinze selesai bermain, ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia U20 sampai Piala Dunia U20 2023 selesai, imbu Shin Tae-yong. Sejujurnya, fisik dan mental para pemain Timnas Indonesia U20 memang masih kurang. Setelah dari Piala Asia U20, saya yakin bisa menjadi lebih baik, ucap arsitek asal Korea Selatan tersebut. Sebelum Piala Dunia U20, saya akan memberikan latihan dengan intensitas tinggi agar fisik dan mental pemain meningkat, jelas nahoda berusia 53 tahun ini. Kendati demikian, disorot media asing, Shin Tae-yong heran dan kecewa proses naturalisasi terlalu lama, hingga minta tolong Jokowi. Baru-baru ini salah media asing asal Malaysia yang menyoroti mengenai pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong yang mengeluhkan proses naturalisasi yang lama. Perlu diketahui bahwa Shin Tae-yong mengeluhkan proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk memperkuat Timnas U20 dalam persiapan Piala Dunia U20 tahun ini. Bahkan media Malaysia yang memberitakan yakni Semuanya Bola menyebut bahwa pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kecewa. Shin jelas kecewa dengan proses yang terlalu lama dan sudah meminta bantuan Presiden Joko Widodo, tulis Semuanya Bola, dilansir dari Suara.com, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Ketiga pemain yang akan dinaturalisasi adalah Ivan Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Mereka masih muda dan dibutuhkan Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 tahun ini,
Shin Tae-yong kecewa karena proses pendaftaran 3 pemain yang dia butuhkan belum selesai. Dirinya khawatir dengan tenggat waktu Piala Dunia U20 bakal segera berjalan kurang dari 3 bulan. Bahkan dirinya sampai minta tolong Presiden Jokowi untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan mudah. Proses pendaftaran timnas Indonesia sekarang agak lambat, makanya saya minta bantuan Jokowi agar dipermudah, jelas Shin Tae-yong dalam pernyataan persnya pekan lalu. Ketiga pemain itu harus segera bergabung dengan kami di sesi latihan agar saya bisa terus membentuk tim yang bagus sebelum kompetisi dimulai. Sejauh ini waktu sepertinya hampir habis bagi kami untuk terus mempersiapkan susunan pemain yang bagus untuk menghadapi tantangan. Shin Tae-yong juga mengharapkan bantuan media pers untuk memberikan perhatian yang lebih mengenai masalah ini. Dan 3 pemain naturalisasi tak perkuat timnas di Piala Asia U20 2023. Prosesi naturalisasi ketiga pemain timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan belum bisa dipastikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali. Ia pun memastikan jika 3 pemain naturalisasi yakni Ivan Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk belum bisa memperkuat timnas Indonesia U20. Hal tersebut lantaran ketiga pemain tersebut harus terlebih dahulu menjalani rangkaian prosesi naturalisasi yang cukup panjang. Mulai dari Komisi X, Komis 3, Paripurna, mendapatkan SK Presiden hingga pengambilan sumpah oleh Kemenkumham. Mereka belum bisa didaftarkan karena proses administrasinya masih ada yang harus dilalui di Komisi X dan Komisi 3 kemudian dibawa paripurna dan setelah itu dibawa ke Presiden dan Kumham, ada proses sumpah dan sebagainya, terang Menpora Amali usai menyaksikan laga kontra Guatemala di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023. Meski masih harus menjalani rangkaian proses naturalisasi, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI tersebut meyakini proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akan rampung sebelum Piala Dunia U20 2023.